Kami dari D3 Teknik Sipil kelas B angkatan 2018 dengan kelompok 6 kami akan mempresentasikan mengenai hasil perhitungan kami tentang struktur kolom dari proyek Rukan Duren Sawit. Ya teman-teman, untuk step pertama akan dijelaskan lebih lanjut oleh Syafiq Human. Kepada Syafiq Human dipersilakan. Ya baik, terima kasih Saudari Vira. Selanjutnya untuk step pertama akan saya jelaskan. Untuk step pertama sendiri ini terdapat denah kolom lantai 3. Bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya. Nah, untuk slide yang kedua, ini adalah yang diketahui dari kolom 1. Itu ada tinggi kolom, lebar, panjang, selimut, besi utama juga ada 2, dan juga ada besi sengkang. Nah, untuk di sebelah kanan itu ada gambar kerja dari si pembesian kolom 1. Selanjutnya, oke. Untuk slide yang ketiga, itu ada yang diketahui dari pembesian kolom 2. Karena kita makanya itu ada 2 kolom, yaitu kolom pertama yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, untuk yang ini ada kolom 2. Itu juga sama, ada tinggi, lebar, panjang, selimut, besi, sengkang, dan juga besi utama. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini ada gambar kerja dari pembesian kolom 2. Selanjutnya, nah untuk slide yang ini, itu kita membahas perbedaan dari kolom 1 dan juga kolom 2. Itu terdapat yang pertama itu ada panjangnya. Untuk K1 itu 0,6 dan K2 itu 0,45. Lalu perbedaan yang kedua itu ada di banyaknya besi D12, yaitu yang satunya ada 4 dan juga kalau yang K2-nya itu ada 2. Untuk yang lainnya sama semua. Selanjutnya, nah untuk slide yang ini kita menghitung panjang besi utama teman-teman untuk D16. Jadi rumusnya itu yaitu ada tinggi kolom ditambah overstack 40D dikali banyaknya besi dan didapatkanlah hasil 37,12 meter. Nah, setelah sudah didapatkan hasil itu diubah menjadi kilogram. Caranya 0,25 dikali 3,14 dikali D16 dikali D16 dikali 7850 yaitu biji besi dan juga dikali panjang besi utama yang sudah kita cari tadi. Itu didapatkan hasil 58,56 kg. Nah, teman-teman untuk yang kolom kedua, untuk yang D16 itu caranya sama aja, tapi hanya beda yang dimensi yang tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Baik, terima kasih Syafiq. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan perhitungan besi utama kolom D12. Untuk menghitung panjang besi utama D12, kita menggunakan rumus tinggi kolom ditambah overstack 40D dikalikan dengan banyaknya besi. Untuk menghitung berat besi utama, tinggal dijadikan ke kilogram dengan rumus 0,25 dikalikan Pi 3,14 dikalikan dengan D12 dengan 0,012 dikalikan dengan D12 0,012 dikalikan dengan BJ besi 7850 dikalikan dengan panjang besi utama. Nah, untuk perhitungan besi utama kolom D12 pada kolom kedua digunakan rumus yang sama, hanya saja perbedaannya terletak pada banyaknya besi. Untuk kolom kedua digunakan banyaknya besi adalah 2. Selanjutnya ada perhitungan besi sengkang kolom D8. Untuk menghitung panjang besi sengkang D8, kita menggunakan rumus 2 dikali panjang tambah lebar dikurangi 8 dikali selimut beton ditambah 4 dikali tekuk 4D ditambahkan dengan 2 kali kait 6D. Didapatkan hasil sebesar 1,764 meter. Untuk menghitung jumlah besi sengkang, kita menggunakan rumus tinggi kolom dibagi jarak antar sengkang ditambah 1 sehingga dapatkan hasil sebesar 28 buah. Untuk perhitungan besi sengkang kolom D8 pada kolom kedua digunakan rumus yang sama. Nah, selanjutnya kita menghitung total panjang besi sengkang. Untuk menghitung panjang total besi sengkang, kita menggunakan rumus panjang satu sengkang dikalikan dengan banyaknya sengkang, sehingga dapatkan hasil 48,804 meter. Nah, untuk menghitung total panjang besi sengkang pada kolom kedua juga digunakan rumus yang sama. Selanjutnya, di sini ada daftar harga satuan pekerjaan kolom. Di sini terlihat bahwa ada harga satuan dari pekerja dan juga harga satuan dari bahannya. Sumber yang kita gunakan adalah Pergub DKI Jakarta nomor 10 tahun 2020 tentang upah minimum sektoral provinsi tahun 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diko Raffi. Terima kasih Saudari Siti Aisyah. Saya Diko Raffi Adiguna akan melanjutkan slide selanjutnya. Di sini ada analisa harga satuan pekerjaan pembesian kolom.
ada memasang tulangan sekang kolom 1 kilo besi polos D8 dengan jumlah 11.917. Kemudian ada pekerjaan pembesian kolom untuk memasang tulangan utama kolom 1 kilo besi ulir D12 dengan jumlah 12.498,60. Kemudian ada memasang tulangan utama kolom 1 kilo besi ulir D16 dengan jumlah 14.525,07. Di sini untuk analisa harga satuan pekerjaan pembesian kolom untuk kolom 1 dan kolom 2 itu sama dengan sumber AHS SNI 2016. Kemudian ada volume backcasting kolom. Di sini ada data terkait kolom K1. Kemudian di kanannya ada detail kolom K1 dan tampak samping kolom. Nah, untuk kolom 2 atau K2 itu perbedaannya ada di panjang kolom. Untuk panjang kolomnya 0,45 dan ada di besi utama D2D12. Kemudian ada menghitung volume backcasting kolom. Untuk menghitung volume backcasting kolom digunakan rumus 2 kali panjang kali tinggi kolom kurang faktor pengurang balok B1 tambah 2 kali lebar kali tinggi kolom dikurang faktor pengurang balok B1. Setelah dimasukkan angka-angkanya didapatkan hasil 5,87 meter persegi. Nah, untuk di volume backcasting untuk kolom 2-nya itu rumusnya sama ya, hanya memiliki perbedaan di panjang, yaitu tadi panjang kolom 2 itu 0,45. Kemudian ada analisa harga satuan pekerjaan backcasting kolom. Untuk pekerjaan 1 meter persegi backcasting kolom didapatkan jumlah backcasting 1 kali pakai dengan harga 478.545,71. Ini didapatkan juga dari sumber SNI 2016. Begitupun juga dengan pekerjaan backcasting kolom 2. Dan penjelasan dari saya lanjutkan dengan Firanti. Terima kasih kepada saudara Diko Raffi Adiguna. Selanjutnya saya Firanti akan menjelaskan mengenai volume pengecoran kolom. Nah, di sini tuh kita mengetahui tinggi, lebar, panjang, dan selimut beton serta tinggi balok B1 dari kolom 1 itu berapa. Nah, jadi volume pengecoran kolom ini rumusnya hanya tinggal mengalihkan antara panjang dikali lebar dan dikali tinggi kolom dikurangi faktor pengurangan balok B1. Lalu didapatkan dengan hasil 0,5175 meter persegi. Nah, untuk volume pengecoran kolom 2 ini sama semua rumusnya, hanya tinggal panjangnya beda, jadi 0,45. Nah, kemudian ada analisa harga satuan pengecoran kolom. Ini tuh AHS ini didapatkan dari sumber SNI 2016 dengan jumlahnya adalah 1.149.538,95. Untuk kolom 2 pun menggunakan AHS yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada BOQ pekerjaan kolom 1. Itu tadi kita udah ngitungkan semuanya, pekerjaan pembesian D12 ulir, D16 ulir, D8 polos, backcasting, dan pengecoran untuk kolom 1 didapatkan hasil 4.670.823,60. Itu hanya tinggal mengalihkan antara volume dengan harga satuannya, lalu total harga satuannya itu ditotal semua. Nah, selanjutnya ada BOQ untuk pekerjaan kolom 2. Ini tuh juga sama, pembesian dari hasil D12, D16, D8, backcasting sama pengecoran itu volume dikali harga satuan didapatkan total harga satuan lalu dijumlahkan dan hasilnya menjadi 4.497.537,21.